warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون jamaah Masjid Miftahul Jannah yang mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tentunya pertama-tama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat karunia dan maghfirahnya. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Jalalain yang insya Allah setiap sebulan sekali kita akan melanjutkan kajiannya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kita sehingga kita bisa menyelesaikan kajian kitab tafsir Al-Jalalain khatam satu kitab dan mendapatkan kefahaman serta keberkahan dan kemudahan di dalam mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam senantiasa kita curah limpahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menjadikan kita bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan bertakwa, dan mudah-mudahan Allah menjadikan keberkahan syafaatnya baginda Rasulullah SAW bagi kita semua. Allah akan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang bisa menurunkan keturunan yang saleh dan salihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang bisa membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi lingkungan masyarakatnya dan dibanggakan oleh bangsa dan negaranya. Dan apapun yang menjadi hajat kebutuhan hidup kita, harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita yang senantiasa kita tuangkan dalam doa-doa kita, mudah-mudahan Allah kabulkan. Dan Allah menjadikan kita semua orang yang dipertemukan dengan ajalnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi min an-nabiyyin wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was sahabatil qarabat sallallahu wasallam alaihim ajma'in. Thumma ila ruhil iman wa dhikr rabbani sayyidil syekh Muhammad al-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khulafaihi wa qaddamihi wa ashabihi wa ahbabihi min al-insi wal janni radhiyallahu ta'ala ajma'in. Thumma khususan جميع علماء العاملين والمصنفين المخلصين، خصوصا جلال الدين محمد بن احمد المحلي والشيخ المتبحر جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي، نفعنا الله بعلومهم بمن شيخنا احمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه. امين. الفاتحه. Halaman ke-7 surat Al-Baqarah ayat ke-39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina kutubuna ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru, dan adapun mereka kafaru, orang-orang yang sama-sama kafir, wa kadzdzabu, dan mereka-mereka yang mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Maksudnya ayat-ayat
kami adalah kutubina, kitab-kitab kami. Ulaika, mereka lah orang-orang ashabun nar, penduduk neraka. Hum fiha khalidun, adapun mereka fiha, di dalam neraka kelak, khaliduna, kekal selamanya. Ma'isuna abadan, mereka akan tinggal di dalam neraka abadan, selama-lamanya. La yafnuna, yang tidak akan terhenti mereka, wala yukhrijuna, dan tidak akan dikeluarkan mereka. Jadi orang-orang yang kafir itu adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, yakni kitab-kitabnya Allah yang pernah Allah turunkan kepada seluruh para nabinya, yang kemudian dirangkum, disempurnakan di dalam kitab yang terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Al-Qur'an. Mereka lah orang-orang kafir yang akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, adapun mereka dalam neraka itu khaliduna, kekal abadi, akan mendiami neraka, makithuna abadan, selama-lamanya. La yafnuna, mereka tidak akan binasa di dalam neraka itu. Wala yukhrajuna, dan mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka itu. Maksudnya tidak akan binasa itu bagaimana? Maksudnya mereka itu ketika masuk ke dalam neraka, ditempatkan oleh Allah dalam neraka, hancur lebur tubuhnya karena terbakar api neraka. Begitu hancur lebur, dikembalikan seperti sedia kala, kemudian dihancurkan lagi oleh Allah. Begitu terus berulang-ulang. Kenapa? Tujuannya berapa? Untuk terus sepanjang hidupnya di neraka itu dia selalu merasakan kepedihan, sakitnya terbakar api neraka, perihnya terkena luka bakar api neraka. Jadi tidak akan berhenti. Nah, kalau di dunia ini kan, ketika orang itu terbakar api, saat dia terbakar, merasakan sakit, merasakan pedih, merasakan perih. Begitu dia mati, selesai, gitu kan? Tapi kalau di neraka, la yafnuna, mereka tidak akan hancur binasa. Maksudnya bagaimana? Ketika sudah hancur binasa, dikembalikan seperti sedia kala, kemudian dihancurkan lagi, dikembalikan lagi seperti sedia kala, dihancurkan lagi. Tujuannya apa? Supaya mereka selalu, selama hidup mereka di neraka, selalu merasakan sakit, pedih, dan perihnya api neraka. La yukhrajuna, dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Siapa orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah? Siapa orang-orang yang mengingkari, mendustakan, mengingkari kitab-kitabnya Allah? Yaitu orang-orang Bani Israil. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat karakter Bani Israil yang disebutkan oleh Allah sebagai penghuni neraka yang kekal abadi. Ya Bani Israil, wahai orang-orang Bani Israil. Siapa Bani Israil itu? Aulad Yaqub, anak cucunya Nabi Yaqub. Jadi Israel itu Nabi Yaqub punya nama lain, punya alias. Nama aliasnya adalah Israel. Ya, seperti Nabi Muhammad punya nama alias Ahmad, Muhyi, Mustafa, banyak. Nah, kalau Nabi Yaqub ini nama aliasnya, nama lainnya adalah Israel. Maka anak keturunannya Nabi Yaqub yang 12 itu, yang diantaranya ada Nabi Yusuf, ada adiknya Benyamin, dan diantara saudaranya Nabi Yusuf, Benyamin ini, dari 12 orang itu ada yang bernama Yahuda. Nah, kemudian semua anak cucunya Nabi Yaqub ini atau Israel ini disebut Bani Israel. Nah, kemudian dari Bani Israel ini ada Nabi Yusuf, ada Benyamin, dan ada Yahuda. Nah, keturunan daripada kakaknya Nabi Yusuf yang bernama Yahuda, kakak beda ibu, itu yang disebut Yahudi, anak keturunan Yahudi. Berarti Israel itu belum tentu Yahudi. Kalau Yahudi sudah pasti Israel.
Kemudian, ya Bani Israel, wahai keturunan Nabi Israel, yaitu aulad Yakub, anak cucunya Nabi Yakub, uzkuru, ingatlah oleh kalian semua nikmati akan nikmat-nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku anugerahkan nikmat tersebut alaikum atas kalian semua. Uzkuru, ingatlah ni'mati akan nikmat-nikmatku, allati an'amtu, yang telah aku anugerahkan nikmat tersebut alaikum atas kalian semua, ay ala abaikum, tafsirnya ala abaikum, yaitu terhadap bapak leluhur kalian semua. Nikmat apa itu? Minal injai, sebagian dari nikmat itu adalah keselamatan min Fir'aun, dari kejaran Raja Fir'aun, wa falqil bahri, dan kemudian terbelahnya lautan agar supaya Bani Israel bisa menyeberangi negara Mesir menuju ke Palestina melalui Laut Merah yang terbelah saat itu. Wa tadlilil ghamami, dan naungan awan. Jadi kaum Bani Israel itu ketika dia pergi dari Mesir menuju ke Palestina menghindari kekejaman dan penganiayaan Fir'aun, itu dinaungi awan. Dinaungi awan. Sama seperti Nabi kita, kemana-mana dinaungi awan. Tapi kalau Nabi kita dari kecil sampai wafatnya awan selalu menaungi. Kalau Bani Israel enggak, hanya ketika itu saja. Untuk membuktikan bahwasanya keputusan Nabi Musa untuk membawa kaum Bani Israel yang diperbudak oleh Fir'aun ini adalah perintahnya Allah dan diiringi oleh rahmatnya Allah. Buktinya adalah naungan awan. Nah kemudian wa ghairi dzalika, dan yang lain-lain daripada penyelamatan Allah atas Bani Israel dari kejaran Fir'aun, terbelahnya lautan atas perintah Allah kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada air laut, kemudian terbelah laut itu, kemudian diiringi dengan payung awan, bi antashkuruha, agar supaya kalian itu mensyukuri, agar supaya kalian semua mau bersyukur terhadap nikmati, nikmat-nikmatku. Bitaati, cara bersyukurnya bagaimana? Bitaati, dengan mentaatiku. Jadi kata Allah itu, cara kita bersyukur kepada Allah adalah mentaati perintahnya Allah, baik perintah untuk dikerjakan maupun perintah untuk ditinggalkan. Jadi kalau ada orang saya bersyukur kepada Allah tapi dia tidak menjalankan perintahnya Allah, maka itu tidak bersyukur kepada Allah namanya. Karena syukur itu bukan hanya di lisan. Syukur itu bagian daripada iman. Nah iman itu prinsipnya ada 3. 1, tasdik, ikrar bil lisan, mengucapkan dengan lisannya. Kalau kita bersyukur alhamdulillah. Kemudian wa tasdiqan bil qalbi, meyakini dalam hatinya bahwa yang memberikan nikmat yang pantas disyukuri adalah Allah. Kemudian wa a'malu bil arkan, ucapan dan keyakinannya itu dibuktikan dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana bukti perilaku kita mensyukuri nikmat Allah? Contoh misalkan, kalau sampeyan itu punya motor, bersyukur kepada Allah karena sampean diberikan kemudahan untuk bisa beli motor, maka motornya dirawat, dicuci, diservisnya rutin. Terus kalau bannya tipis ya diganti. Kenapa? Itu bentuk rasa syukur. Sama. Allah Subhanahu wa taala meminjamkan kepada kita inventaris kendaraan untuk kita menjalankan kehidupan di dunia, yang mana kehidupan di dunia ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini. Seperti yang kita sudah kaji kan di dalam kitab apa itu Arba'in Nawawi. Bagaimana proses kelahiran manusia itu. Nah, itu nanti diulang lagi sama-sama. Dan sudah kaji di belakang kita itu kan.
Jadi jasad ini adalah kendaraan inventaris, pinjaman dari Allah, fasilitas dari Allah untuk kita menjalankan kehidupan di dunia, yang mana kehidupan di dunia ini adalah amanah dari Allah sebagai khalifatullah di bumi. Maka bagaimana caranya kita merawat tubuh ini? Dengan menjalankan perintahnya Allah apa? Sholat 5 waktu, berpuasa, zakat, dan lain sebagainya yang termaktub di dalam rukun iman dan rukun Islam. Kalau sampean tidak menjalankan itu, berarti sampean tidak mensyukuri sudah dipinjamkan jasad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meminjamkan jasad ini sebagaimana sabdanya kanjeng Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Tiap-tiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Maka pantas kalau Allah itu pinjamkan tubuh ini sebagai kendaraan inventaris kita menjalani kehidupan di dunia ini, maka pantas kalau Allah itu menagih kepada kita. Menagihnya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan bersih. Contoh misalnya, saya pinjam motor Pak Dayat. Motornya Pak Dayat baru dicuci, baru bersih semua. Udah wangi gitu kan. Saya pinjam Pak Dayat, saya pinjamnya. Paling nanti sore saya balikin. Pakai dalam keadaan bersih. Udah dicuci, udah dipoles, mengkilat, wangi lagi, saya pakai. Sore saya pulang, saya kembalikan motornya dalam keadaan kotor, bau, penuh dengan debu dan lumpur. Kira-kira perasaannya ada gimana? Nah, sama. Allah pinjamkan tubuh ini, sebagaimana sabdanya Nabi, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Tiap-tiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci bersih. Maka wajar kalau Allah itu mengharap, meminta kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk mengembalikan jasad yang dipinjamkan oleh Allah sebagai kendaraan hidup kita itu kembali suci bersih seperti ketika dilahirkan, seperti ketika dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya Pak. Itu analogi aja, analogi aja. Untuk kita memahami kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus menjalankan puasa, kenapa kita harus berzakat dan lain sebagainya. Di antara perintah-perintahnya Allah, yang tujuannya adalah untuk bersyukur. Wa awfu bi'ahdi, dan tunaikanlah oleh kalian semua bi'ahdi, terhadap janjiku. Alladzi ahadtuhu ilaikum, yang mana aku telah membuat perjanjian ilaikum kepada kalian semua, minal imani bi Muhammadin, daripada beriman bi Muhammadin terhadap Nabi Muhammad. Jadi perjanjian kan, kalau kitabnya orang Yahudi Nasrani itu kan namanya kan perjanjian lama, perjanjian baru ya. Di dalam kitab perjanjian itu ada yang disebut perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Allah akan menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun, dan Allah akan berikan semua kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat Nabi yang lain, asal dia mau terus konsisten untuk menyampaikan keimanannya kepada Nabi Muhammad. Jadi nabinya belum lahir, tapi Allah sudah menuntut Bani Israel untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Makanya ada satu kisah Israiliyat itu, di mana Nabi Musa alaihissalam, beliau itu diperintahkan oleh Allah untuk datang ke satu negeri mencari seseorang yang ciri-cirinya disebutkan oleh Allah. Kemudian dicarilah Fulan bin Fulan itu. Ternyata tidak ditemukan. Ada nama Fulan bin Fulan, tapi ciri-cirinya tidak sesuai dengan apa yang Allah sebutkan kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa kembali melaporkan kepada Allah, ya Allah, saya tidak menemukan Fulan bin Fulan yang kau sebutkan ciri-cirinya seperti ini. Ada Fulan bin Fulan, tapi ciri-cirinya tidak sesuai. Kenapa? Karena kata
engkau fulan bin fulan ini adalah walimu, bagian dari walinya Allah. Sementara di sana tidak ada fulan bin fulan yang menjadi walinya Allah. Yang ada itu fulan bin fulan yang ahli maksiat, sampah masyarakat, bahkan matinya pun tidak diurus oleh masyarakat karena tidak pernah terlihat beribadah kepada Allah, bahkan selalu bermaksiat sepanjang hidupnya. Apa jawaban Allah? Ya itu orangnya. Dialah walinya aku. Dia di akhir hayatnya menjadi wali. Loh kenapa ya Allah? Karena di akhir hayatnya dia itu terpanggil untuk membaca kitab perjanjian lama, yaitu kitab Taurat, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dan ketika dia baca, kok ternyata lembaran yang dia baca itu menceritakan tentang sejarah Nabi akhir zaman, di mana Nabi akhir zaman itu diceritakan dalam kitab Taurat itu lahir di kota Makkah, mauliduhu di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bisyam, dan pengaruhnya meliputi negara Syam. Dan kemudian dia akan diusir oleh kaumnya sendiri. Maka ketika dia membaca itu, tumbuh di dalam hati dan pikirannya, seandainya saya hidup di zaman Nabi akhir zaman ini, kemudian saya melihat dia sedang diusir oleh umatnya, saya yang akan membela dia pertama kali, saya yang akan pedang pertama kali. Nah setelah ngomong begitu, meninggal. Maka berkat kecintaannya kepada Nabi Muhammad, berkat kekagumannya dan pembelaannya kepada Nabi Muhammad, dia diangkat jadi walinya Allah. Padahal sepanjang hidupnya tidak pernah beribadah kepada Allah, tapi bermaksiat kepada Allah. Tapi karena berkat kecintaannya kepada baginda Rasulullah, Allah memberikan pintu taubat kepadanya dan kemudian diangkat menjadi walinya Allah. Nah itu perjanjian antara Allah dengan Bani Israil untuk beriman kepada Muhammad walaupun Nabi Muhammadnya belum lahir. Kalau kamu menepati janjimu, ufi bi ahdikum, maka aku akan tepati bi ahdikum terhadap janji kalian. Apa janji Allah kepada Bani Israil? Alladzi ahadtu ilaikum minas thawabi alaihi bidukhulil jannah. Yaitu aku menjanjikan kepada kalian minas thawabi, daripada pahala alaihi atas perjanjian tersebut, bidukhulil jannah, untuk masuk ke dalam surga. Wa iya ya farhabun, dan kepada pula farhabuni, takutlah kamu kepadaku. Jadi bedanya farhabun dengan kalimat takwa itu, kalau farhabun itu ngeri Pak. Farhabun itu takut, ngeri terhadap ancaman siksanya Allah. Nah itu khafuna fi tarkil wafa, takut di dalam meninggalkan janji bihi, tentang keimanan kepada Nabi Muhammad terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, khafuna fi tarkil wafa, takutnya mereka fi tarkil wafa, di dalam meninggalkan janji atau menyepelekan janji bihi, terhadap minal imani bi Muhammadin. Itu di atasnya kan ada minal imani bi Muhammadin, itu rujuknya. Duna ghairi, jangan takut kepada selain aku. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian semua bima anzaltu, terhadap apa anzaltu yang telah aku turunkan minal Qur'an, daripada Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an itu musaddiqan lima musaddiqan lima ma'akum, yang menjadi bukti kebenaran lima ma'akum, terhadap apa ma'akum yang ada bersama kalian. Minat Taurat, daripada kitab Taurat. Maksudnya musaddiqan lima ma'akum itu maksudnya bagaimana? Bimuwafiqatihi lahu fit tauhid wa nubuwwah, di dalam kecocokan Al-Qur'an lahu terhadap kitab Taurat, fit tauhid, di dalam makna ketauhidan, wa nubuwwah, dan kenabian, dan lain sebagainya.
Wala takunu, dan janganlah kalian semua menjadi awwala kafirin bi, orang yang pertama kali ingkar bihi terhadap kitab Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an itu isinya cocok atau menjadi bukti kebenaran daripada kitab Taurat. Min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab. Maksudnya awal kafirin itu orang dia sudah dikasih anugerah kitab yang tidak diberikan kepada umat yang lain, yaitu kitab Taurat, kok malah dia menjadi orang yang pertama kali ingkar terhadap kitabnya sendiri. Maksudnya terhadap isi daripada kitabnya sendiri. Lianna khalfahu, karena sesungguhnya khalfahu, orang-orang yang akan lahir setelah kalian, tabi'un lakum, itu akan mengikuti lakum kepada kalian. Fa'ithmuhum, maka adapun dosanya mereka yang mengikuti keingkaran kalian terhadap kitab-kitabnya Allah, alaikum, itu juga akan dibebankan atas kalian. Nah, ini yang menjadi dasar orang yang menjadi inisiator terjadinya satu keburukan. Maka kalau keburukan itu dilakukan oleh orang banyak, maka inisiatornya itu akan mendapat cipratan dosanya dari masing-masing orang yang ikut mengerjakan dosa tersebut. Makanya wala takunu awwala kafirin, janganlah kamu itu menjadi orang yang pertama kali ingkar bihi terhadap Al-Qur'an. Min ahli kitab, yaitu dari kalangan orang-orang ahli kitab. Lianna khalfakum, karena umat yang akan lahir setelah kalian, tabi'un lakum, itu akan mengikuti perilaku kalian. Kalau mereka mengikuti perilaku kalian, fa'ithmuhum, maka dosa mereka yang mengikuti perilaku kalian itu alaikum, akan dibebankan kepada kalian juga. Wala tashtaru, dan janganlah kamu berjual-belikan. Tastabdilu, jangan kalian itu menukar bi ayati, terhadap ayat-ayatku, kata Allah. Allati fi kitabikum, ayat-ayatku allati fi kitabikum, yang terdapat di dalam kitab kalian, yaitu kitab Taurat. Min na'ti Muhammadin, untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Samanan qalila, kalian jual, kalian tukar samanan qalila, dengan harga yang murah. Maksudnya harga yang murah itu apa? Aradhan yasiran minad dunya, kepentingan yang sepele, kepentingan yang sedikit, minad dunya, daripada dunia. Hanya takut dikomentari negatif sama orang, akhirnya apa? Meninggalkan Al-Quran begitu saja. Makanya Syekh Imam Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul amal di ajrin nasiyahun, meninggalkan perbuatan baik yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya Nabi karena takut dikomentari negatif oleh orang lain. Dia pun itu adalah riya. Wal amalu di ajrin nas, kemudian kita beramal hanya ingin dipuji oleh orang lain, syirkun, itu sih syirik. Jadi wala tashtaru bi ayatillahi thamanan, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Maksudnya bagaimana? Ayla taqtuluha, jangan kamu menyembunyikan ayat-ayatnya Allah allati fi kitabikum min na'ti Muhammadin, yang terdapat di dalam kitab kamu, min na'ti Muhammadin, perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Khawfa fawati ma ta'khudunahu min sarafatikum, karena kamu khawatir akan kehilangan ma ta'khudunahu, khawfa fawati, khawatir kehilangan, ma ta'khudunahu, apa yang biasa kalian ambil, apa yang biasa kalian dapatkan, min sarafatikum, dari pengikut-pengikut kalian. Nah, kalau di agama Yahudi atau agama yang lain itu kan
setiap pengikut itu ada kewajiban perpuluhan. Apa itu perpuluhan? Sampean punya gaji tiap bulan 10%-nya harus disisihkan. Untuk apa? Untuk diberikan kepada rahib-rahibnya. Kalau di Islam nggak ada. Di Islam tidak ada. Bahkan Nabi sendiri pun oleh Allah diperintahkan, kul, katakan Muhammad kepada mereka umatmu, la as'alukum alaihi ajra, saya tidak minta upah, saya tidak minta pemberian apapun atas dakwah yang telah saya sampaikan kepada kalian, illal mawaddata fil qurba, kecuali kita membangun ikatan, membangun hubungan kekeluargaan. Itu kalau di Islam. Tapi kalau di agama lain, misalkan agama Yahudi, kalau sampai punya gaji itu ada perpuluhan, 10% dari gaji sampean harus disisihkan, kemudian diberikan kepada para rahib-rahibnya. Makanya di sini katakan, la taktumuha, jangan kamu perjualbelikan ayat-ayatku samanan qalila, dengan harga yang murah. Maksudnya apa? La taktumuha, jangan kamu sembunyikan perintah untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad, untuk beriman kepada Nabi Muhammad, khaufa fawati ma ta'khudunahu, hanya takut akan kehilangan apa yang biasa kamu ambil dari mereka, min salafatikum, dari pengikut-pengikut kamu. Wa iya ya fatakun, dan hanya kepada kula fatakun, takutlah kamu semua. Khawfuna fi dzalika duna ghairi, takutlah kalian semua fi dzalika, di dalam perbuatan menyembunyikan kebenaran, duna ghairi, jangan takut kepada selain aku. Wala talmisu, dan janganlah kamu itu mencampur adukkan, ai tukhallitu, mencampur adukkan al-haqqa, kebenaran, alladzi anzaltu alaikum, yang telah aku turunkan alaikum, atas kalian, bil batil, dengan kebatilan. Jangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Alladzi taftarunahu, yang mana kebenaran itu taftarunahu, kalian membaca, kalian menyimpan, kalian mencatat akan kebenaran tersebut. Wala taktumul haqqa, dan jangan kamu menyembunyikan kebenaran. Kebenaran apa? Naqda Muhammadin, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Wa antum ta'lamun, sementara kalian semua ta'lamun, itu sama-sama mengetahui annahul haq, bahwasanya mengikuti Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, al-haqqu, itulah kebenaran. Wa aqimus sholata, maka dirikanlah salat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah kewajiban zakat. Warka'u ma'ar rafi'in, dan rukuk sujudlah kamu bersama-sama dengan orang yang rukuk dan sujud. Maksudnya apa? Sallu, salatlah kalian, ma'al musallina, bersama orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah sholat. Siapa mereka itu? Yaitu musallin itu siapa? Muhammadin, badalnya Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi Muhammad. Jadi Muhammadin wa ashabihi itu menjadi badal dari al-musallina. Wa nazala wa nuzila, dan diturunkan ayat ini fi ulama'ihim, di dalam haknya para ulamanya Bani Israel. Wa kanu, dan adanya mereka para ulamanya Bani Israel itu, yaquluna, mereka berkata, di aqrabaihim, kepada kaum kerabatnya, al-muslimina, yang telah masuk Islam. Mereka berkata, ittibadu, istiqomahlah, tetaplah kalian semua, ala dini Muhammadin, mengikuti agamanya Nabi Muhammad. Wa fa'innahu haqqun, maka sesungguhnya agama Nabi Muhammad itu haqqun, adalah sebuah kebenaran.
ta'muruna an-nasa bil birri. Maka Allah itu menegur mereka. Jadi para rahib-rahibnya orang Yahudi ini, orang Bani Israel ini, mereka tahu di dalam kitabnya, karena mereka ahli kitab. Ulama-ulamanya kan ahli kitab, ahli membaca kitab. Dia tahu kalau dalam kitab itu ada perintah untuk mengikuti Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Tapi disembunyikan oleh dia. Maksudnya disembunyikan bagaimana? Disimpan, tidak disampaikan, tidak didakwahkan. Kenapa? Karena takut jatah mereka, perpuluhan tadi tidak akan mereka dapatkan dari pengikut-pengikutnya. Kalau pengikut mereka itu berbalik mengikuti Nabi Muhammad. Gitu Pak. Jadi hanya masalah dunia, hanya masalah duit, ujung-ujungnya dulu. Seperti misalkan siapa yang sering baca kitab Maulid di Bak. Di dalam kitab Maulid di Bak itu, ya, di Al-Hadis Tsani, hadis yang kedua, itu ada hadis An-Atha bin Yasar yang diriwayatkan dari Sayyidina Atha bin Yasar, An-Ka'b bil Akhbar, dari seorang mu'allaf Yahudi yang bernama Ka'b bil Akhbar. Jadi ada orang mu'allaf Yahudi di zaman tabi'in namanya Ka'b bil Akhbar. Dia bercerita, dulu kata dia, dulu sebelum saya masuk Islam, allamani abi at-Taurat. Ayah saya mengajarkan saya membaca kitab Taurat. Illa sifran wahidan, kecuali satu lembar. Karena yakhlimuhu fi suduk. Yang satu lembar itu disobek sama ayah saya, kemudian disembunyikan di dalam peti, dikunci. Fa'idza mata abi, maka ketika ayahku sudah wafat, fatahtu, aku membuka peti yang terkunci tadi, yang berisikan sobekan daripada satu lembar kitab Taurat, yang isinya ternyata fa'idza kana nabiyyun akhiruz zaman. Maka ketika saya baca menceritakan tentang Nabi akhir zaman, mauliduhu bi Makkah, yang akan dilahirkan di kota Makkah, wa hijratuhu bi Madinah, dan akan berhijrah ke Madinah, wa sultanuhu bi Syam, dan pengaruh kekuasaannya itu meliputi negara Syam. Nah, ini yang harus kita pelajari, Pak. Sekarang orang, kamu umat siapa? Saya umat Nabi Muhammad, Pak. Saya kan orang akhir zaman, belum tentu. Sering saya sampaikan di setiap majelis, termasuk di sini dulu-dulunya pernah saya sampaikan. Ada hadisnya Nabi yang mengatakan begini, kullu ummatin, setiap umat, ba'duha fil jannah, Allah tempatkan sebagian di surga, wa ba'duha fil nar, dan Allah tempatkan sebagian di neraka. Illa ummatin, jadi seluruh umat ini dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat itu dibagi dua. Ada yang Allah tempatkan di surga, ada yang Allah tempatkan di neraka. Illa ummati, kecuali umatku, kata Nabi. Fa innaha, maka sesungguhnya umatku, kulluha, seluruhnya, tanpa kecuali, fil jannah, Allah tempatkan di dalam surga. Nah, cuma pertanyaannya, apakah kita ini terverifikasi sebagai bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad atau tidak? Nah, bagaimana cara kita itu mengetahui apakah kita ini termasuk bagian umat Nabi Muhammad atau tidak? Ternyata di dalam hadis tadi itu ada 4 ciri umat Nabi Muhammad. Yang pertama, yukabbirunallaha ala kulli syaraf. Dia selalu memprioritaskan Allah dalam hidupnya. Jadi hidupnya itu, yang paling prioritas dalam hidupnya itu adalah Allah. Apapun itu Allah. Itu ciri pertama umat Nabi Muhammad. Jadi kalau sudah bicara Allah dan Nabi-Nya, yang lain lewat. Kalau sudah bicara Allah dan Nabi-Nya, yang lain sepilih sudah. Yang lain sudah nggak berarti bagi dia. Itu yang pertama ciri. Nah, seperti sekarang ini, sampean pulang kerja, capek, ngantuk, ya. Tapi karena kaitannya ngaji di masjid ini adalah bagian dari mengagungkan syiar agama Allah, dipaksa mandi,
biar seger, capeknya nggak peduli, ngantuknya tar dulu, ngaji dulu. Itu artinya memprioritaskan Allah dan Nabi. Sebagaimana dalam Al-Quran, وَذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهُوَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan demikianlah perintah Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, فَهُوَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, maka sejatinya hatinya bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu apa? Kalau urusan Allah dan Nabi-Nya nomor satu. Apalagi cuma ngantuk, capek, lewat. Bahkan anak istrinya saja ditinggalkan kalau untuk urusan Allah dan Nabi-Nya. Ada kan ayatnya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhiku amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai urusan dunia kamu dan rumah tangga kamu menghalang-halangi kamu untuk berzikir kepada Allah. Nah sekarang ini kita zikir nggak? Zikir itu adalah majalisul halal wal haram, tempat di mana kita berkumpul bersama-sama, membicarakan, mendiskusikan dalam rangka mencari kefahaman tentang syariatnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah itu Pak. Nah kemudian yang kedua, ciri umatnya Muhammad yang kedua apa? Yasuffuna fi salatihim, mereka berbaris ketika melaksanakan salat kasufufihim fil kitab, sebagaimana ketika mereka berbaris dalam perang. Artinya apa? Salat berjamaah. Itu ciri kedua umat Nabi Muhammad, selalu salatnya berjamaah. Baik itu berjamaah dengan istrinya minimal di rumah dengan istrinya. Pokoknya 5 waktu jangan sampai ketinggalan salat berjamaah, minimal dengan istrinya walaupun tidak kesampaian berjamaah di masjid. Atau paling tidak dengan anaknya walaupun masih kecil, ayo sholat sama ayah. Itu ciri umat Nabi Muhammad, berat hatinya untuk meninggalkan sholat berjamaah. Itu umat yang kedua. Yang ketiga, qulubuhum musahifuh. Hatinya itu bersalam-salaman. Maksudnya bersalam-salaman itu apa? Tanda keakraban. Kalau orang sudah akrab, nggak mudah dipecah belah sama orang. Misalkan nih, Pak Daya dengan Pak Marsad sudah akrab nih dari kecil, udah tahu kan seluk-beluknya Pak Daya itu, latar belakangnya, kerjanya apa, istrinya berapa, anaknya berapa, tahu semua. Kerjanya di mana? Tiba-tiba ada orang baru datang, Pak Ustaz, jangan percaya Pak Daya, bohong dia banyak bohongnya. Apa kata Pak Ustaz? Jangan sombong loh, lebih tahu gua daripada lu tentang Pak Daya, lu tahu dia dari kecil, kan begitu. Itu kalau orang akrab. Nah, hatinya umat Nabi Muhammad itu seperti itu. Qulubuhum musahifuh. Dia tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun yang hendak memecah belah umat Nabi Muhammad. Nah, kalau ternyata ada orang mengaku umat Nabi Muhammad, kok lisannya memprovokasi umat untuk terpecah belah, bohong dia. Bukan umat Nabi Muhammad. Itu dua. Yang ketiga. Yang keempat, yashkuruna Allah Ta'ala, yahmaduna Allah Ta'ala ala kulli syiddatin wa raha. Dirinya selalu memuji Allah. Ekspresi rasa syukurnya yaitu mengucapkan pujian kepada Allah baik dalam keadaan susah maupun senang. Artinya apa? Gak pernah mengeluh. Umat Muhammad itu menghadapi apapun tidak pernah mengeluh. Kenapa Pak? Kok tidak pernah mengeluh? Nah kita lanjutkan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu itu memerintahkan orang lain, yaitu manusia, bil birri, untuk berbuat kebaikan? Kebaikan apa maksudnya? Bil imani bi Muhammad, dengan beriman kepada Nabi Muhammad. Wa tansawna anfusakum, sementara kamu melupakan diri kamu sendiri. Ayatulukunaha, kamu meninggalkan untuk beriman kepada Muhammad. Pada takmurunaha, maka jangan kamu menyuruh mereka untuk beriman kepada Muhammad.
Wa antum tatluna kitab, sementara kamu orang yang membaca kitab. Artinya orang yang menguasai isi daripada kitab Taurat. Wa fiha, dan di dalam kitab Taurat itu al-wa'idu, ada janji, ada ancaman, ala mukhalifatil qawlil amal, atas berbedanya ucapan al-amalah dengan perbuatan. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Apakah otakmu tidak kamu gunakan untuk berpikir? Su'a fi'likum, akan buruknya perbuatan kalian. Buruknya perbuatan itu apa? Dia nyuruh orang untuk beriman kepada Muhammad, tapi dirinya sendiri tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi terakhir-terakhir Yahudi itu, kalau ada orang yang beriman kepada Muhammad, ya udah ikuti Muhammad, benar agama ini. Nah sampai gimana? Oh, saya ini kan umat Nabi Musa, saya punya nabi sendiri, kayak gitu. Kemudian fajumlatul isyan, maka ada pun kalimat jumlah an-nisyan di situ, maksudnya wa tansawna anfusakum, ini mahallul istifham al-inkari, itu mahalnya al-istifham al-inkari. Itu gramatika bahasa Arab ya, di dalam kitab uslub. Nah tadi kembali, kenapa ciri keempat umat Nabi Muhammad itu yahmadunallaha ta'ala ala kulli syiddatin wa raha. Lisannya selalu bersyukur kepada Allah, baik dalam keadaan susah maupun senang. Artinya tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena Allah sudah kasih solusi. Apa itu? Wasta'inu, jadikanlah oleh kamu semua, utlubu, carilah oleh kamu semua al-ma'unata, pertolongan Allah, ala umurikum, atas segala macam urusan hidup kalian, bisabr, dengan bersabar. Maksudnya bersabar itu apa? Al-habsi lin nafsi, al-habsu lin nafsi ala ma takrahu, yaitu mengekang dirinya, menahan dirinya, ala ma takrahu, terhadap apa yang tidak dia sukai. Jadi ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak dia sukai, dia menahan diri untuk tidak marah, menahan diri untuk tidak malas, menahan diri untuk tidak meninggalkan ujian-ujiannya Allah dalam kesabarannya. Kemudian yang kedua, wassalati, dan sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Afraduha, menyebutkan satu persatu akan sholat, bidzikri, di dalam penyebutannya. Tadi disebut sabar, kemudian disebut sholat. Padahal sabar itu bagian daripada sholat. Kenapa kok dipisah gitu? Ta'ziman di syahriha, untuk memuliakan di syahriha, terhadap kedudukan sholat. Wafil hadis, dan di dalam hadis, karena sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW itu idza hazza bihi amrun, ketika menjadikan ribet bihi, terhadap Nabi Muhammad, amrun, suatu perkara, badiru ila sholati, maka Nabi segera mendirikan sholat. Jadi kalau Nabi itu menghadapi satu masalah yang rumit, dia nggak banyak mikir, Pak. Kalau kita kan mikir gitu, kalau punya masalah itu mikir sampai ketinggalan sholat, sampai lupa ibadahnya. Kalau Nabi Muhammad nggak begitu. Nabi Muhammad itu ketika dia mengalami masalah yang rumit, dia nggak mau mikir, langsung dia menyerahkan urusan itu kepada Allah. Dengan apa? Dengan cara mendirikan sholat. Nah, makanya idza hazza bihi amrun, ketika suatu perkara itu merepotkan Nabi Muhammad, badiru ila sholati, maka beliau segera mendirikan sholat.
Wakilah dan dikatakan al-khitab lil Yahud. Ada para ulama mufassir yang mengatakan khitabnya ayat ini itu lil Yahudi, kepada orang-orang Yahudi. Lama a'ahum 'anil iman, ketika mereka itu a'ahum menghalangi akan mereka 'anil imani, terhadap keimanan. Apa yang menghalangi? Asyarru, perilaku buruknya mereka. Wa hubbur riyasah, dan apa ya, kalau orang cinta kehormatan itu pengen dihormati, nyari kedudukan, apa ya? Hubbur riyasah. Hubbur riyasah itu cinta kehormatan. Jadi pengen selalu dihormati orang, takut dihina orang, takut harkat martabatnya turun di mata orang lain. Makanya dia berani meninggalkan perintahnya Allah hanya karena takut nama baiknya tercemar. Nah, itu namanya hubbur riyasah. Fa'umiru, maka diperintahkanlah mereka bisabr, untuk bersabar. Nah, sabar di sini perintah apa maksudnya sabar ini? Wa huwa as-saum. Jadi maksudnya wasta'inu bis-sabri itu kalau khitabnya kepada kita umat Islam berarti menahan diri. Artinya bersabar ketika menghadapi kesulitan hidup. Artinya apa? Masalah rumit dalam hidup kita itu tidak mengganggu kualitas dan rutinitas keistiqomahan kita beribadah. Itu namanya sabar. Kalau khitabnya ayat ini kepada umat Nabi Muhammad. Tapi kalau khitabnya ini kepada orang Yahudi, seperti di tafsir ini, wa qila khitab lil Yahud, maka maknanya sabar di situ wa huwa as-saum, yaitu orang Yahudi disuruh berpuasa. Kenapa? Li'annahu yuksiru syahwata, karena puasa itu bisa memecahkan syahwat. Wassalatu, dan ada pun sholat. Kenapa kok diperintahkan sholat? Li'annaha turaful khusyuk, karena sholat itu bisa mewarisi, bisa membangun sifat khusyuk dalam dirinya. Wa tanfil kibra, dan akan menghilangkan ketakaburan dalam dirinya. Loh, kok bisa? Sholat itu bermakna bisa menghilangkan sikap takabur dalam diri orang yang mengerjakan sholat. Nah, kalau kita telah lagi, coba ciri kedua umat Nabi Muhammad itu adalah sholat berjamaah. Yang pertama, ciri umat Nabi Muhammad itu selalu memprioritaskan Allah dan Rasulnya dalam setiap rutinitas kehidupan. Yang kedua, melaksanakan sholat dalam berjamaah. Nah, kenapa kok sholat ini Allah perintahkan kita untuk menjadikan penolong kita, untuk menjadikan wasilah kita mendapatkan pertolongan Allah. Dan disebutkan di sini sholat itu tanfiyul kibra, bisa menghilangkan sifat sombong. Coba kalau kita pikir sekarang, saya analogikan kan. Kalau orang sholat berjamaah, di dalam satu jamaah itu ada presiden, ada menteri, ada jenderal misalkan, ada bupati, gubernur, lurah, bahkan ada pedagang, ada pebisnis, ada kuli, macam-macam. Apakah ketika mereka sholat berjamaah, pangkat dan kedudukan duniawinya dipakai nggak terpakai? Buktinya, ketika sampai sholat berjamaah bersama dengan orang yang punya kedudukan seperti apapun di dunia ini, ketika imam itu ruku, maka pasti semuanya ikut ruku. Nah, ketika ruku disadari apa tidak? Kepalanya presiden, kepalanya menteri, ya, kepalanya jenderal, gubernur, bupati, lurah, RT, RW pun dipatahin orang. Dipatahin orang. Apalagi ketika sujud,
Kepala mereka itu bahkan lebih rendah, bukan dari pangkatnya orang, dari pangkatnya sendiri. Nah, itu yang menjadi dasar keterkaitan dengan firman-Nya Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Maka ketika berkaitan dengan Allah, ketika berkaitan dengan peribadatan kepada Allah, nggak ada yang lebih mulia di sini. Semuanya sama. Makanya sholat itu bisa menghilangkan sifat sombong dan menumbuhkan sifat tawadhu, sifat rendah diri. Wa innaha, dan sesungguhnya perintah sholat itu, ayat as-sholatu lakabiratun, itu sangat berat, saqilatun, sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? As-sakirina ila ta'at, orang yang selalu istiqomah ila ta'ati, menuju ketaatan. Maksudnya istiqomah itu bagaimana, Pak? Orang khusyuk itu bagaimana? Orang khusyuk itu dalam situasi kondisi seperti apapun tidak akan mempengaruhi kewajiban ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dia lagi capek, mau dia lagi ngantuk, mau dia lagi punya duit, nggak punya duit, lagi ruwet, lagi seneng, tetap aja waktunya sholat. Waktunya puasa. Nah, kalau sampai bisa seperti itu, berarti alhamdulillah ada ciri umat Nabi Muhammad dalam diri kita, yang mudah-mudahan kita bisa terverifikasi menjadi umat Nabi Muhammad yang terjamin seluruhnya tanpa kecuali akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Yang terakhir, ayat yang ke-46, yaitu siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Siapakah orang-orang yang mampu untuk mendirikan perintah sholat dan sabar sebagai jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah? Alladzina yadhunnuna, yaitu orang-orang yadhunnuna, yang mengira, yuqinuna, yang meyakini, annahum, bahwasanya mereka mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Tuhan mereka, bil ba'si, di dalam hari kebangkitan. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka yakin, ilaihi, hanya kepada Allah, raji'una, mereka akan kembali, fil akhirati, di alam akhir, wa yujazihim, dan akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan ketika masa hidupnya di dunia. Nah, kira-kira demikian yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, bisa menambah pengetahuan dan kepahaman kita dalam rangka meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah meneladani sifat-sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita semua tentunya dengan keberkahan syafaat baginda Rasulullah SAW, dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.